Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Kamis 17 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Alexa Dea, inilah Live Tribun News selengkapnya. Panglima Pajaji belakangan menjadi sorotan karena menantang Panglima Cilah terkait IKN atau Ibu Kota Negara. Kini ia mengaku bahwa keluarganya mendapat teror seusai menentang proyek IKN. Panglima Pajaji juga memperlihatkan isi chat dari keluarganya yang mengaku dipantau oleh Panglima Cilah. Hal itu tampak dari unggahan Panglima Pajaji di Facebook pribadinya pada Senin 14 Agustus 2023. Dalam unggahan itu, ia mengaku bahwa keluarganya mendapat teror. Tampak pula chat dari keluarga Panglima Pajaji yang diduga bibinya. Dalam chat itu, Bibi mengaku bangga dengan gelar Panglima dari Pajaji. Namun dirinya merasa kecewa dengan keponakannya tersebut karena sudah menantang Panglima Cilah. Ia lantas meminta kepada Panglima Pajaji untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Panglima Cilah secara langsung. Sang Bibi juga mengingatkan Panglima Pajaji bahwa dirinya dulu pernah menjadi bagian dari Panglima Cilah, meski kini sudah memiliki komunitas baru. Selain itu, diakui Bibi bahwa Panglima Cilah masih berjuang untuk memantaunya. Sementara itu, dalam videonya tersebut, Panglima Pajaji membenarkan bahwa dirinya dulu memang merupakan bagian dari Panglima Cilah. Namun sebelumnya, ia menegaskan bahwa dirinya sudah lebih dulu memiliki pasukan. Kemudian, Panglima Pajaji mengungkap alasannya meninggalkan Panglima Cilah. Selama 3 tahun bersama, Panglima Pajaji mengungkap adanya janji dengan leluhurnya. Keluarga saya dialah orang-orang yang bersama. Dan saudara-saudara saya adalah orang-orang yang bersama. Orang yang haus akan keadilan. Orang yang haus akan kebenaran. Ingat itu baik-baik. Saya dulu memang berjuang bersama Panglima Cilah. Tapi ingat, belum Panglima Cilah memiliki pasukan, saya sudah memiliki pasukan. Sebelum Tarian Borneo Bangkulir Rajak itu dibangunkan, saya sudah memiliki pasukan. Kami tidak pernah tampil dan memperkuat. Pasukan saya adalah pasukan Anpak Padangin Borneo. Mana isinya? Adalah urak-urak kebenaran. Ya memang dulu saya memperjuangkan Panglima Cilah mati-matian. Tidak kenal siang malam memperjuangkan pasukan merah. Dan saya adalah salah satu lubalang senior Tarian Borneo Bangkulir Rajak yang bergerak di bidang spiritual adat. Panglima Pajaji yang menentang adanya Ibu Kota Nusantara atau IKN di tanah Kalimantan menegaskan bahwa dirinya tidak dibayar oleh pihak manapun. Ia juga menegaskan bukanlah orang suruhan partai maupun Rocky Gerung untuk menolak adanya IKN. Hal itu diungkapkan oleh Panglima Pajaji melalui video yang diunggah di akun Facebooknya pada Minggu 13 Agustus 2023. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa dirinya telah dituding digandeng oleh orang-orang partai hingga orang Dayak yang hebat. Ia membantah kabar tersebut dengan menyebut bahwa dirinya tidak digandeng oleh siapapun untuk menyuarakan pendapat. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan Rocky Gerung. Dirinya menyebut semua perkataannya tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan partai politik maupun pemilu 2024.
Panglima Pajaji pun mengaku bahwa dirinya bukanlah orang politik. Sebagai Panglima, ia menegaskan mengerti posisinya dan mengerti habitatnya. Ia juga menuturkan bahwa aksinya untuk menolak IKN bukan untuk mencari kekayaan dan harta duniawi maupun pamor. Diakuinya, Panglima Pajaji mengaku tidak takut untuk menyuarakan yang menurutnya sebagai kebenaran. Bak menyindir Panglima Cilah, Panglima Pajaji menegaskan bahwa yang dilakukannya tidak untuk mencari pamor maupun puja-puji dari warga Dayak. Di akhir unggahan tersebut, ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dibayar oleh siapapun. Kepada oknum-oknum yang mengatakan saya dibayar untuk berbicara, saya digandeng oleh partai-partai politik, saya digandeng oleh oknum-oknum orang Dayak yang hebat. Tidak. Saya pertegaskan, saya tidak digandeng oleh siapapun. Dan saya tidak ada sangkut pautnya dengan Rocky Gerung. Dan saya tidak ada sangkut pautnya dengan orang-orang partai politik. Dan saya tidak ada sangkut pautnya dengan pemilu 2024. Itu saya pertegaskan kepada Anda semua. Dan saya tidak bersama siapapun yang menggandeng saya, menggiring saya untuk berpendapat, untuk bersuara kebenaran, untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan keadilan tanah Borneo ini. Saya tidak digandeng oleh siapapun. Saya tidak digiring oleh siapapun. Ingat itu. Jangan Anda berpikir saya digandeng oleh orang partai, saya digandeng oleh PDIP, saya digandeng oleh Golkar, saya digandeng oleh Gerindra, saya digandeng oleh Nasdem, saya digandeng oleh partai-partai yang lain. Tidak, saya pertegaskan tidak ada yang menggandeng saya karena saya bukan orang politik, bukan orang-orang partai. Panglima Pajaji tak takut untuk menantang duel Panglima Cilah yang diketahui memiliki 48.000 pasukan merah. Rupanya ia juga memiliki pasukan Pantak Padagi Borneo yang dikenal misterius. Sebab pasukan ini dikenal jarang menampakkan diri kecuali di situasi genting. Dikutip dari sripoku.com pada Rabu 16 Agustus 2023, pasukan Pantak Padagi Borneo akan muncul saat warga Dayak butuh bantuan. Baik itu bantuan dari ancaman tindak kejahatan maupun rongrongan pihak luar yang merampas hak-hak warga. Pasukan ini merupakan pasukan dari para panglima. Sebab para tokoh Pantak Padagi adalah tokoh perang atau panglima Pangalangalong yang menyelamatkan warga Dayak. Sementara itu, Panglima Pajaji mengaku ilmu kebal dan ilmu magis lainnya diwarisi dari roh leluhurnya. Mereka merupakan Panglima perang dari Pantak Padagi yang sakti. Tak hanya Panglima Pajaji yang memiliki ilmu kebal, pasukan yang dipimpin olehnya pun juga kebal senjata. Meski sakti dan berani, pasukan Pantak Padagi adalah pasukan penyelamat. Dengan kata lain, mereka tetap mengedepankan keselamatan dan perdamaian. Sebab kata parang adalah jalan terakhir jika pihak yang dihadapi sudah tak bisa diajak berbicara. Adapun aktivitas pasukan Pantak Padagi yakni menjadi pembela bagi warga Dayak yang bermasalah dengan lahan terkait batu bara dan masalah lainnya. Bahkan pasukan ini akan turut membela dan mendamaikan untuk keuntungan dan berpihak kepada rakyat kecil, terutama warga Dayak di Kalimantan Barat. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Jokowi resmi mengusulkan terkait kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN dan pensiunan yang akan berlaku pada tahun 2024 mendatang. Presiden rupanya memiliki 3 alasan utama untuk mengusulkan kenaikan gaji tersebut. Diketahui usulan itu disampaikan Jokowi dalam pidato pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung DPR MPR pada Rabu 16 Agustus.
Dalam kesempatan itu ia mengatakan bahwa gaji ASN akan naik sebesar 8%, sementara untuk pensiunan sebesar 12%. Jokowi menyebut beberapa pertimbangan ia menaikkan gaji PNS dan uang pensiun pada tahun depan. Pertama, demi menjaga agar pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif. Kedua, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Ketiga, meningkatkan produktivitas PNS. Pengumuman kenaikan gaji itu pun disambut riuh tepuk tangan oleh peserta rapat di gedung DPR MPR tersebut. Diketahui bahwa sejatinya penghasilan PNS sendiri tak hanya berasal dari gaji pokok. Di beberapa instansi pemerintah, komponen penghasilan terbesar PNS justru berasal dari tunjangan kinerja atau TUKIN. Maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%. Yang diharapkan akan maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus Kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN yang telah diusulkan oleh Presiden Jokowi pada pidato pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangan pada Rabu 16 Agustus menjadi kenaikan terbaru setelah 2019 lalu, di mana di tahun tersebut gaji ASN naik sebesar 5%, sementara di tahun 2024 akan naik sebesar 8%. Kenaikan gaji di tahun 2019 itu ditandai dengan Presiden Jokowi yang menaikkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS. Penandatanganan itu dilakukan oleh Jokowi pada 13 Maret 2019. Setelah 4 tahun penantian, akhirnya gaji ASN kembali naik sebesar 8% dan 12% untuk pensiunan. Kenaikan gaji tersebut termasuk untuk TNI dan Polri. Meski begitu, sejatinya penghasilan PNS sendiri tak hanya berasal dari gaji pokok. Di beberapa instansi pemerintah, komponen penghasilan terbesar PNS justru berasal dari tunjangan kinerja. Namun kenaikan gaji tersebut baru menjadi usulan dari Jokowi melalui RAPBN 2024. Meski begitu, kabar tersebut sudah disambut bahagia oleh para peserta rapat di ruang MPR DPR RI. Dengan adanya kenaikan gaji ini, Jokowi berharap agar reformasi birokrasi terus diperkuat, sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa sudah menganggarkan dana terkait kenaikan gaji ASN, TNI maupun Polri. Tak main-main, dana yang sudah dianggarkan tersebut mencapai 52 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Menko Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan tahun anggaran 2024 di kantor pusat DJP pada Rabu 16 Agustus. Ia mengatakan jumlah itu termasuk juga diberikan bagi pensiunan yang besarannya 12%, sedangkan porsi untuk ASN sebesar 8% dari anggaran. Bendahara negara itu pun merincikan anggaran ASN pusat senilai 9,4 triliun rupiah. Adapun bagi pensiunan nilainya sebesar 17 triliun rupiah. Sementara untuk ASN daerah juga naik sebesar 8% dengan anggaran 25,8 triliun rupiah. Diketahui bahwa Jokowi sendirilah yang telah mengusulkan adanya kenaikan gaji ASN tersebut. Hal itu disampaikannya dalam pidato pengantar atau keterangan pemerintah terkait RUU APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya dalam sidang bersama DPR dan DPD RI pada Rabu 16 Agustus.
Jokowi mengungkapkan kenaikan gaji ini demi reformasi birokrasi dan perbaikan kesejahteraan kepada ASN. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Alexadia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.